Hadirin sidang salat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah kita lewatin 2 lebaran, Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi bukan berarti kita bang toyib. Lebarannya kita lewatin, ya udah begitu aja. Kenapa setiap Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu Id, satu kemenangan, Pak, buat kita umat Islam selalu diiringi dengan amalan-amalan sebelumnya. Kalau pengen menang, kalau pengen punya perayaan, maka disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan, di antaranya Idul Fitri, amalannya adalah siam, puasa. Kagak tanggung-tanggung Bapak, Allah kasih kepada kita 29 bahkan 30 hari untuk melaksanakan ibadah puasa wajib bagi kita. Agar apa? Allah berniat agar kita umat Islam dijauhkan sebenar-benarnya dari panasnya api neraka. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Siapa orang yang berpuasa di jalan Allah karena Allah semata, maka Allah akan jauhkan wajahnya, badannya dari panasnya api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Makanya Allah paksa kita berpuasa selama 30 hari. Buat apa? Biar kita benar-benar jangan sampai ngerasain yang namanya panasnya api neraka. Maka Allah kasih amalan, bahkan itu wajib, yakni puasa. Datang bulan Idul Adha, Pak, kembali Allah dan Rasulnya kasih lagi amalan. Mulai datang bulan Zulhijjah, di akhir bulan Zulqa'dah, Rasul udah nyampain, siapa yang berniat untuk kurban di bulan Zulhijjah, maka perintah Rasulullah adalah apa? Jangan motong kuku, jangan motong rambut, jangan nyabut rambut, bulu yang ada di badan kita. Amalannya simple, Pak. Cuma kita yang kagak berangkat haji, biar kita juga ngerasain, Pak, bagaimana rasanya tahallul seperti itu, Pak. Udah wukuf, udah ke Mina, udah jumroh, yang akhirnya adalah tahallul. Nah, kita juga pengen ngerasain, makanya Nabi ajarin, siapa yang pengen kurban mulai tanggal 1 Zulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Nanti motongnya kalau hewan sembelihannya udah dipotong, hewan kurbannya. Itu, Pak. Itu baru awal. Belum bahkan, Pak, belum tanggal 1. Nah, masuk tanggal 1 sampai tanggal 10 kita dikasih berbagai macam amalan, Bapak. Banyak amalan kepada kita. Di antaranya adalah alaikum bitahlil wa tahmid wa takbir. Banyakin tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar. Makanya kata gerang, Pak, kenapa kalau ada orang meninggal ada tahlilan? Karena kalimat la ilaha illallahnya aja sampai berapa kali kita sebut? 33, Pak. Bahkan ada yang sampai 40, sampai 50, ada yang 100 nyebutnya, Pak. Gak tahu tuh kelarnya jam berapa tahlil sampai 100. Tapi kalimat ini, Pak, la ilaha illallah, pernah disampaikan oleh Allah kepada nabinya Musa alaihissalam. Ini nabi yang tukang ngobrol sama Allah, Musa kalimullah, yang sering berbicara dengan Allah, pernah nanya sama Allah, ya Rabb, inni da'autuka falam tajidu du'ai, ya Allah, ngapa aku doa kepada engkau tapi engkau tidak kabulin setiap aku berdoa? Nabi Musa.
Jadi kalau kita doa 3 bulan kagak dikabulin sama Allah, jangan nangis, jangan mewek lah. Nabi Musa sampai doa hampir kagak pernah dikabulin sama Allah. Akhirnya nanya, fa'ati syai'an, kasih saya satu amalan, ad'uka bika, saya doa kepada engkau, engkau kabulkan doa saya. Apa amalannya? Gampang banget ternyata. Wa qala Allah Ta'ala qul la ilaha illallah. Musa nyaut, sertakan kalimat la ilaha illallah di dalam doamu, akan aku kabulkan doa-doamu. Nah, bayangin, sampai Musa nanya, ya Rob, apakah umat Nabi Muhammad kalau doa dia mengiringi dengan kalimat la ilaha illallah? Naam, iya. Makanya jangan aneh kalau Bapak doa sering dikabulin doanya. Karena sering kalau doa hamdal sakirin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Sempatkan masukkan kalimat la ilaha illallah, niscaya Pak doa bakal dikabulin, Pak. Sampai Allah sampaikan kepada Nabi Musa, ya Musa, inilah ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Law wada'tus samawati sab'i, seandainya aku letakkan langit yang 7 ini, wal arduna sab'i, dan aku letakkan bumi planet yang 7 ini, bahkan lebih dari 7 planet sebenarnya. Di mana? Seandainya aku letakkan 7 langit ini, bumi 7 bumi, Pak, di atas timbangan, Pak, alal mizani, yang kanan dah taruh tuh. Wala ilaha illallah alal mizanil ukhra, dan aku letakkan kalimat la ilaha illallah di atas timbangan yang kiri, la sakulat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya dibandingkan 7 langit dan 7 bumi. Maka nggak ada yang salah. Dan nggak salah kalau banyak orang zikirnya cuma kalimat la ilaha illallah. Bahkan ada orang meninggal dunia, di akhir hayatnya dia ngucapin la ilaha illallah, dakhalatil jannah, masuk tuh orang ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir perkataan hidupnya mau meninggalnya kalimat la ilaha illallah, masuk ke orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya husnuzon, Pak, kalau orang Islam meninggal di akhir hayatnya dia ngucapin la ilaha illallah, kita nih ahli waris, Pak, anak cucu, kalau orang tua udah mau kagak ada, itu kalimat yang kudu kita sampaikan sama orang tua kita. Udah jangan yang lain dah. Jangan nanyain warisan ngapa sih? Buah-buah udah pengen meninggal, la ilaha illallah udah. Tuh, Pak. Udah begitu amalan, Pak. Kita masuk ke Tarwiyah tanggal 8. Masuk puasa Arafah di tanggal 9. Yang kelihatan sih kemarin rada ngaco ya katanya ya. Orang lagi wukuf. Ada sih yang puasa Arafah udah, Muhammadiyah. Lah kita orang Darul Falah, ada yang masih makan lontong aja mau bubur pagi-pagi. Lah emang tanggalannya masih tanggal 8? Iya. Giliran sono katanya udah pada lebaran, kita pada puasa Arafah. Diledekin dah tuh Ustaz Amin. Puasa Ustaz. Puasa. Udah lebaran Ustaz katanya. Nah, gue belum khotib. Idul Adha sih besok hari Minggu. Nih Pak, umat Islam kita nih dibikin ngaco, Pak. Umaroh sih kagak ngaco, Muhammadiyah juga kagak ngaco, lah kita juga kagak ngaco. Yang ngaco yang kagak puasa. Ngeledekin doang bisanya gitu. Semua bener, Pak. Yang lebaran tanggal 9 bener. Ya kan? Yang lebaran tanggal 10 hari Minggunya bener. Iya. Lah kan enak, jual kebo sama sapi jadinya rada mundur dikit, masih laku. Tuh, Pak.
Tapi ala kulli hal, inilah kita Pak Indonesia. Gitu kan? Ya, kalau dibahas lagi kan panjang lagi nih. Ini puasa Arafah, lihat Arafahnya apa lihat tanggalannya nih? Ngelihat wukufnya apa lihat tanggalnya? Panjang lagi dah tuh. Ini kita lagi ngomongin amalannya. Sampai akhirnya Bapak, kita masuk tanggal 10 Pak. Nih Pak. Ini yang paling cakep nih Pak. Idul Fitri kita suruh puasa. Sampai 30 hari. Lah ngapa? Tanggal 10 hari nahar, 11, 12, 13 hari tasrik, Allah larang kita puasa Pak. Ayyamut tasrik, ayyamul akal wasyurb. Hari tasrik itu hari di mana kita makan, kita minum. Jangan coba-coba puasa. Haram hukumnya Pak. Karena apa? Amalan yang Allah demen ahabu ilallah yauman nahar ihraqud dam. Amalan yang Allah cintai di tanggal 10, 11, 12, 13 itu nggak ada amalan yang lain Pak. Rasulullah sebutkan ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Ada yang lagi disembelih di pinggir kali, talinya putus, nyungsep. Orangnya nyungsep, sapinya nyungsep. Sampai kelabakan itu sapi palanya di bawah. Ada yang lagi mau dipotong, sapinya kabur. Iya Pak. Ada yang lagi dipotong, lehernya udah putus. Ya Pak, yang motongnya nyungsep. Banjir sama darah sapi. Ada yang kepotong, sapinya putus lehernya. Itu bagaimana itu ya? Ustaz, tajam banget ini golok saya nih sampai putus semuanya nih Ustaz. Haram apa kagak nih? Itu urusan kiai fikih dah tuh. Yang penting urat marinya nih, yang makanannya nih, si sapi, kambing, onta putus. Ame sebelah satunya itu hulkum putus juga. Asal dua itu udah putus, itu udah bukan bangke lagi tuh. Udah halal untuk dimakan Pak. Kecuali yang matinya bukan di leher dah tuh Pak. Udah jadi bangke dah tuh. Ini pas dipotong putus sama kepala-palanya. Gimana nih Ustaz? Ada yang mau buang, saya tanya buangnya di mana? Gitu kan? Kalau kata Kiai Fahru kan begitu, buangnya di mana? Tunjukin gua nanti sapinya mau gua pungut katanya. Halal Pak itu mah. Yang penting kan syaratnya udah putus dua-duanya. Emang kebangetan tajam tuh golok. Ya kan gitu. Nah, itu mah pikir itu. Maka Pak, dari semua ini yang pengen saya sampaikan adalah setiap manusia Pak kudu beramal soleh. Makanya ada orang yang beramal dari sebelum Ramadan Pak, sampai Ramadannya, sampai Idul Fitrinya, sampai bulan Syawalnya, Zulqodahnya, masuk ke Zulhijjahnya Pak. Inilah yang disebut oleh para alim ulama sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah. Orang kalau disebut keluarga kan namanya keluarga gimana sih? Lagi giliran arisan-arisan, giliran kondangan-kondangan, lagi giliran makan bareng, namanya keluarga Pak enak. Makanya disebut ahlullah, keluarga Allah. Maka orang yang tadi saya sampaikan tadi, dia beramal soleh dari dia sebelum Ramadan, masuk Ramadan, Idul Fitri, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu Pak. Baik itu amalannya haji, yang orang haji belum balik kemari Pak. Itu semua Pak bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda pahalanya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhjiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Nanti kelak kalau bumi udah hancur, kiamat udah datang, Masjid Darul Falah udah kagak ada, udah rata semuanya Pak. Diganti sama kehidupan yaumul qiyamah Pak. Inilah janji Allah Pak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah. Kata Allah, akan saya sempurnakan kalian pahala-pahala kalian. Ujurakum, upah-upah kalian.
Disempurnakan Pak oleh Allah. Maka kata Allah, faman juhjiha aninnar. Siapa orang yang Allah selamatkan dari panasnya api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka merekalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung Pak. Mudah-mudahan kita Pak orang-orangnya. Biar kata kita belum bisa berangkat haji, kuota makin jauh banget, 25 tahun, 30 tahun, biarin dah. Kali aja anaknya Raja Salman datang ke Darul Falah, ngundang jamaah sholat subuh, suruh berangkat naik haji semuanya. Mau apa kagak? Iya. Syaratnya cuma satu Pak, Ustadz Abdillah Amin diajak. Lah saya gero-geroin, saya kagak diajak. Tuh Pak. Tuh Pak, udah disempurnakan pahalanya sama Allah. Dibanyakin pahalanya Pak. Mendapatkan ampunan dari Allah. Diselamatkan dari panasnya api neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Nih Pak, enaknya nih Pak. Digiring masuk surganya Pak. Aulia yang di situ tempat orang kafir itu mau masuk neraka. Mari digiring Pak. Bebek. Bebek kalau mau masuk kandang diapain? Digiring. Ya cuma Bapak bukan bebek, bukan. Biarin dah, biar kata dibilang bebek, yang penting digiringnya masuk kemana? Ke surga Pak, sama malaikat digiring. Kata Allah, giring tuh orang pada masuk surga. Pak, lagi mau masuk surga, di dalam surga Pak, salamun alaikum bima sobartum. Kata malaikat, keselamatan, kesejahteraan dikarenakan kalian sabar banget ketika hidup di dunia. Suruh puasa, teman bilang ngapain puasa? Iya kan? Ikutin aja, mau bini sahur ikut, nanti siang mah makan Indomie. Lah pantas orang muntah makannya sayur bening, muntahnya Indomie. Lah siangnya makan Indomie, lah pantas. Tuh Pak, banyak teman yang begitu juga tuh. Temennya siapa tuh? Iya. Coba bayangin itu kita Pak. Kita puasa, orang lain kagak puasa. Kita sholat, bahkan sholat malam di Darul Falah. Tuh Pak, ngaji Quran. Sabar banget. Kayaknya ngeliat orang kagak ngaji, kita pengen kagak ngaji. Enggak, gua ngaji. Sabar Pak. Sabar melakukan perintah Allah Pak. Sabar menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah Pak. Maka hasil dari kesabaran ini Pak, Uqbadar. Allah sediakan satu tempat setelah kesudahan kita meninggal dunia. Tidak ada tempat kecuali tempat kesudahan yang baik, yaitu surga. Bahkan di dalam ayat sebelumnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhillah. Siapa orang yang bersabar cuma gara-gara pengen melihat wajah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah, dia tetap ngerjain salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dia tetap memberikan nafkah, zakat, sedekah Pak, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan Pak, dia sampaikan Pak, dia bagi-bagiin. Karena apa? Dia pengen dapat ridha Allah dan pengen lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat Pak berhubungan dengan ayat yang lain di dalam surah Al-Qiyamah 22-23 kalau nggak salah itu. Iya Pak ya, udah digiring. Orang kata tuh kalau orang kalau lagi pawai ya, lagi jalan-jalan tuh kan banyak banget tuh bocah kecil tuh TK SD kan dipakein pakai tali tuh, digiring tuh, jangan kemana-mana tuh, masuk dah tuh ke dalam surga Pak. Apa Pak yang kita dapetin nanti? Kita aja dah, ngomong kita aja dah. Kalau kita udah masuk ke dalam surga Pak, wujuhu yawma idzin nadhirah, muka-mukanya pada berseri Pak. Kalau sekarang kan lain-lain mukanya ini. Ada yang cembetut, megangin perut, belum makan bubur. Ada yang berseri-seri itu, kan enak tuh kalau berseri-berseri. Percis Pak senyumnya kayak Bapak ini nih, insya Allah nih di hari kiamat di dalam surga. Apa penyebabnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah.
Disababkan senyumnya mereka dikarenakan mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba dah berharap pengen melihat wajah Allah ketika hidup di dunia, Pak. Enggak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah ketika hidup di dunia. Pun kalau Nabi Musa sering ngobrol sama Allah ketika menyampaikan wahyu atau dapat wahyu, enggak secara langsung, Pak. Paling banter pakai bihijabin, apa nih namanya nih? Pakai pembatas, Pak. Atau enggak lewat gemerincingan, Pak. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, atau lewat mimpi, Pak. Tuh, lah kita tidak ada kenikmatan yang besar nanti di hari kiamat setelah masuk surga. Wujuhu yawma izin ila rabbiha nazirah. Maka kepada Tuhannya lah ketika itu mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, di dalam Sahih Bukhari yang hadisnya nih yang saya bawa ini sekarang. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan qala unasun ya Rasulullah. Ada sekelompok manusia, unas. Anas, bashar, unasun, manusia. Apa katanya? Ini kagak bawa kacamata lagi nih. Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Ya Rabb, ya Rasulullah, ini kira-kira kita nanti di hari kiamat bakal ngelihat wajah Allah apa kagak? Makanya nih siapa yang jadi guru, yang jadi dosen, yang jadi ustadz, kalau ada yang model nanya-nanya begini, jangan to the point, Pak, jawabnya. Seperti jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menyampaikan hal tudoruna fi samsi. Pak, apakah kalian ragu melihat matahari laisa dunaha sahabun, yang mataharinya kagak ketutup sama awan yang gulem? Ini kira-kira matahari ada nih, tapi kagak ada awannya, kagak gulem, kagak nutupin. Ini kira-kira jamaah Darul Falah bisa kagak ngeliat matahari? Lah bisa. Tuh yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, hal tudoruna al-qamara lailatal badri wa laisa lahu sahabun. Apakah kalian enggak yakin? Apa kalian tidak bisa lihat bulan lailatal badri di malam bulan purnama ketika itu yang tidak dihalangi oleh awan? Jawabannya adalah tidak. Kami bisa melihat ya Rasulullah. Iya, perihal tentang melihat wajah Allah nanti di dalam surga, Pak. Yang akhirnya, Pak, nanti di hari kiamat Allah datang kepada kita yang ada di dalam surga, Pak. Allah datang bercanda, Pak, sama kita. Makanya hidup jangan serius-serius banget, Pak. Candain bini, candain laki. Allah aja bercanda sama kita, ngeledekin, Pak. Allah datang kepada ahlu surga, Pak, kepada penghuni surga, ngeledek, Pak. Kata Allah, ini wajahku adalah di dalam surga, ini wajahku, kata Allah. Tapi karena kita sering ibadah kepada Allah, Pak, kita di dalam surga tahu, laisa, engkau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya Allah datang lagi, Pak. Ini adalah wajahku. Maka ketika itulah seluruh manusia di dalam surga tersenyum, Pak. Wujuhu yawma izin nadirah, Pak. Tersenyum girang lihat wajah Allah. Sekalipun dibecandain dulu, Pak. Makanya bercanda dah. Jangan serius-serius banget. Kasih makan laki, nasinya doang, banyak lagi nasinya. Kata lakinya, Neng, ilokan gue makan nasi segini banyak bener, lauk kagak ada. Apa kata bini? Ya lu makan deh yang bener. Pas di kodek-kodek ada di bawah nasi, bekakak ayam. Lah bercanda, ngapa sih bercanda? Kasih ke suami, Neng, ada teh manis hangat, hujan-hujan nih, kan berapa kali hujan mulu ini ya.
Iya, dikasih data. Dituangin teh manis. Tapi bukan pakai gula, pakai garam. Ya, katanya. Itu mah bukan bercanda, Ustaz, yang bisa gue digaplokin sama laki, Ustaz. Iya, bercanda, ngapa sih bercanda? Tapi jangan kebanyakan banget bercanda begitu. Nah, Bapak Ibu, yang saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu semua ini adalah itulah ahlullah, Pak. Dimasukin ke dalam surga, lihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, ada sekelompok manusia Pak, yang karena kesombongannya, keangkuhannya, mereka nggak percaya sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat, kagak sholat. Disuruh puasa, kagak banget mau puasa. Disuruh menyembelih hewan kurban, banyak banget alasan. Kumpulin lagi, ngapa sih kumpulin duit? Emang kagak pengen punya kendaraan apa di hari kiamat ya? 500 tahun Pak perjalanan dari mahsyar menuju surga. Itu juga kalau masuk surga Pak. Kita butuh kendaraan, dan kendaraannya adalah hewan sembelihan kita. Nanti di hari kiamat kita naikin sapi kita yang gede banget tuh Pak. Teman pada bilang begini, numpang boleh apa kagak? Lah kagak boleh. Main numpang-numpang aja. Kalau mau numpang sekarang waktunya. Apa tuh? Kolektifan. Numpang tuh namanya. Bareng-bareng naik sapi 7 orang. Alphard aja 12 orang cukup. Tuh Pak. Di sana nanti di hari kiamat jangan coba-coba minta numpang. Kalau mau numpang di dunia, sekaranglah waktunya kita menyembelih hewan kurban. Kumpulin duit kita. Kalau kagak bisa motong onta, kagak bisa motong sapi, kagak bisa motong kambing, latihan motong ayam. Kata Ibnu Abbas, kalau orang kebangetan miskin, pengen kurban, Pak, cuma punya satu hewan, ayam jago, ya Pak ya. Dia saking sayang tuh sama ayam, tapi dia pengen kurban, maka tuh orang miskin sunnah Pak, mendapat pahala dari kurban ayamnya. Untuk orang miskin, itu juga di zaman dulu. Buat sekarang jamaah Darul Falah kagak berlaku motong ayam. Jangan gara-gara saya sampein begini, besok-besok Darul Falah kagak dimotong sapi sama kambing. Buat orang miskin doang tuh Pak. Maka oleh karena itu banyakin amal-amal kita. Kecuali orang yang sombong nih, walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, disuruh sholat kagak sholat, disuruh puasa kagak puasa, disuruh inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suruh nyembelih hewan kurban kagak nyembelih Pak. Padahal dia kaya Pak. Maka orang yang mendustakan agamanya, ayat-ayat Allah, wastakbaru anha, membusungkan dadanya dengan kesombongannya Pak. Allah cuma bilang begini, awas lo. Kalau lu nanti meninggal dunia, lu mati, la tufattahu lahum abwabus sama. Jangan sekali-kali berharap ruh kamu itu bisa melewati 7 langit. Nauzubillah summa nauzubillah. Pak, setiap kita kalau meninggal dunia, ruh kita pengennya naik ke atas Pak, bukan ke bawah. Ke bawah itu sijin. Ke bawah itu lubang dari sekian banyak lubang-lubang neraka Pak, hufrah minan nar. Maka siapa yang meninggal dunia, dia sombong. Dia kagak percaya sama ayat-ayat Allah. Dia membusungkan dadanya, maka nanti dia ketika meninggal dunia, ruhnya tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan seluruh malaikat yang ada di langit semuanya menolaknya. Wala yadkhulunal jannah, dan sudah dipastikan tidak akan masuk ke dalam surga. Sampai masuknya onta ke dalam lubang jarum. Bagaimana mau masuk? Aulia aja kagak masuk ke dalam lubang jarum, mau onta lagi. Tuh Pak. Tapi ada orang-orang, dia percaya ayat Allah, dia percaya Al-Quran, dia percaya sholat, dia percaya puasa Pak. Tapi kalah sama hawa nafsunya Pak. Giliran suruh ngaji, yang diingat PRJ aja, PRJ aja. Besok terakhir PRJ tanggal 17. Nggak tahu Ustaz. Tuh. Ini orang kayak begini nih Mbak.
kadang bangun di tengah malam gelar sejadah apa? Dia berdoa. Di dalam satu hadis qudsi disampaikan, aznaba abdun zanban. Dalam satu hadis qudsi, seorang hamba telah melakukan perbuatan dosa. Faqala, di atas sejadah dia ngomong, Allahumma gfirli zanbi. Ya Allah, ampunin dosa-dosa saya. Saya kalah sama hawa nafsu saya, ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, ini hamba apa? Allah berfirman dengan mengatakan, inna abdi, sesungguhnya hambaku melakukan perbuatan dosa. Fa'arafa annahu lahu rabban yaghfir zanbah. Dan nih orang yang lagi berbuat dosa, dia tahu dia punya Tuhan yang bakal ngampunin dosa-dosanya. Akhirnya dia minta ampun, ya Allah, ampunin dosa-dosa saya. Merasa diampunin, Pak, dia lupa sama perbuatannya lagi, Pak. Yang akhirnya wa ya'khudzu bizanbi. Dia ngelakuin perbuatan dosa lagi. Wa ada bizanbi. Dan dia terus melakukan dosa lagi, Pak. 3 bulan dia sadar lagi, gelar sejadah lagi, Pak. Dia bilang doa, Allahumma gfirli zanbi, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Terus kata Allah, wa annahu ya'rif annahu lahu rabban yaghfiru zanba. Dia tahu bakal dia mempunyai Tuhan yang bakal ngampunin dosanya, Pak. Udah diampunin, wa yakhudzu bizanbi wa ada bizanbi. Dia ngelakuin dosa lagi dan melakukan terus perbuatan dosanya, Pak. Sampai 3 kali Allah ngomong begitu. Apa kata Allah? If'al ma sya'a. Wahai hambaku, lakuin dah yang lu pengen. Syaratnya cuma satu. Kalau lu ngelakuin perbuatan dosa, jangan minta ampun sama siapa-siapa. Tetap sama aku aja. Ini kalau ngomong begini jangan mentang-mentang juga. Kata Ustaz Amin boleh ngelakuin dosa, yang penting minta ampunnya sama Allah. Bukan begitu juga, Pak. Namanya mempermainkan taubat tuh, Pak. Maka siapapun kita yang kita kalah sama hawa nafsu, kita kalah sama dengan kehidupan ini, kadang kita kalah sama bini, yang bininya kagak bener gitu, maka datang kepada Allah minta ampun, insya Allah Allah ampunin. Sekalipun nanti kita lupa ngelakuin perbuatan dosa lagi, tetaplah datang kepada Allah, karena yang Allah pengen setiap kalian melakukan perbuatan dosa tetap minta ampun hanya kepada aku. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dalam Nasaihul Ibad di awal tuh dikatakan kalian semuanya sering melakukan perbuatan dosa di waktu siang, di waktu malam, maka kata Allah, mintalah ampun kepada aku, maka aku ampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang luas kepada kita setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan, menerima seluruh amal-amal ibadah kita, dan yang terpenting, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.